Oke, baik kita lanjutkan di sesi yang kedua ini. Nah, berikutnya kalau di sesi yang pertama tadi kan kita sudah menghitung ya berapa sih PPh terutang, PPh kurang bayar, sekaligus berapa sih nanti angsuran tahun berikutnya, pasal 25 tahun berikutnya. Nah, di sesi yang kedua ini adalah kita nanti akan memasukkan hitung-hitungan kita tadi dan juga daftar harta dan utang tadi ya, itu ke dalam SPT orang pribadi kita, seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapkan SPT-nya. Jadi ini adalah apa namanya SPT-nya ya gitu. Nah, seperti biasa ya. Jadi ketika kita buka di sini, bukanya di DJP Online. Oke, nah cara unduhnya kan di sini ya, ketika kita buka DJP Online di sini di menu lapor ya, di menu lapor, kemudian kita bisa pilih e-form di sini, kita bisa pilih e-form. Saya pakainya kita pakainya e-form ya, karena untuk orang pribadi seperti itu. Kemudian ada di menu unduh di sini, menu unduh Adobe Reader ini. Nah, di Adobe Reader ini, unduh ini kita bisa unduh di sini ya. Jadi pastikan kita, kalau sudah punya Adobe Reader ya nggak usah kita install lagi ya, seperti itu. Dan bagusnya itu untuk Adobe ini jadi dibandingkan dengan e-form yang lama, kan dulu ada e-form ya, e-form yang lama sebelum adanya e-form PDF ini. E-form yang lama itu kita harus instalasi dulu namanya IBM Viewer-nya, kita harus install. Nah, masalahnya IBM Viewer itu hanya bisa digunakan di Windows ya, gitu. Jadi belum bisa digunakan di macOS gitu atau MacBook seperti itu. Nah, untuk Adobe Reader ini kita bisa gunakan di MacBook bisa, di tablet bisa, di PC juga bisa ya. Kalau di handphone sementara kayaknya nggak bisa gitu. Jadi hanya bisa paling tidak di laptop ataupun di PC biasanya. Nah, tinggal misalkan kalau kita mau download, tinggal kita pilih ya, misalkan sistem operasinya mau apa gitu ya, mau pakai Windows 11, Windows 10 dan sebagainya. Kalau mau pakai macOS, di sini ada sistem operasinya ya. Terbaru itu kan tinggal kita pilih saja. Di sini ada macOS ya 10 ya, 10 ke atas gitu. Kalau nggak salah, kalau sekarang itu di sini macOS itu sudah di macOS Ventura itu berarti sudah 13 ya gitu. Jadi kalau mau macOS berarti ya silakan aja, ini kita pilih yang versi berapa gitu ya, versi biasanya paling 10 paling atas ini ya, 10 atau 12 sekian gitu ya. Sekarang sudah Ventura gitu, sudah macOS Ventura. Kalau misalkan atau Windows, kita pilihnya yang Windows 10 ya, misalkan Windows 10 atau Windows 11. Kalau sekarang sudah ada yang sudah 11, kita pilih 11 misalkan, kemudian language-nya bisa kita pilih yang Inggris aja ya, yang familiar, karena di sini belum ada Indonesia ya, gitu. Jadi kita yang familiar aja, yang English UK atau English biasa. Gitu. Kita pakai English aja biasa. Kemudian versinya di sini ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Nah, kemarin apa namanya? Saya nggak tahu apakah sekarang sudah bisa pakai 64 bit atau tidak ya. Cuman kalau saran saya, kalau laptopnya menggunakan yang 64 bit, silakan tetap gunakan yang 32 bit saja ya. Jadi jangan yang 64 bit gitu. Karena takutnya itu nggak bisa dibuka. Karena kemarin sempat apa? Ketika kita punya Adobe Reader, kemudian versinya 64 itu ternyata nggak bisa buka
nggak bisa dibuka di eForm gitu ya. eForm-nya nggak bisa dibuka di situ. Jadi kita pilihnya yang 32 bit. Cuman kemarin katanya sempat sudah diperbaiki, katanya sudah diupdate datanya, jadi sudah bisa menggunakan yang 64 bit gitu. Cuman nanti ya silakan dicoba aja. Harusnya sih tahun depan sudah bisa 64 bit ya gitu. Masa masih 32 bit kan gitu. Sementara kalau pakai sementara kalau pakai MacBook itu bisa satu aja ya. Jadi tidak ada versi-versinya. Jadi cuma Mac OS, kemudian language-nya apa gitu. Kemudian misalkan kita Windows tadi ya, Windows 11, kemudian language-nya itu tadi adalah English, kemudian ini versinya 32 bit misalkan. Ini oke, kemudian kita pilih download Adobe Reader di sini. Jangan lupa ya, downloadnya yang Adobe Reader ya, karena biasanya kadang ada pilihan gitu, mau pakai Adobe Reader ataukah Adobe Pro gitu ya. Nah, sebaiknya tetap gunakan yang Adobe Reader aja, Adobe yang versi gratisnya ya, gitu, yang hanya buat reader saja, bukan untuk editing PDF gitu. Jadi hanya yang versi gratis seperti itu. Kenapa kok versi gratis? Karena lisensinya lebih mahal ternyata kalau misalkan mau pakai yang Pro gitu. Jadi ini kita beli DJP beli lisensi ya, lisensi dari Adobe Reader, makanya hanya bisa dibuka di Adobe Reader gitu, nggak bisa dibuka di Adobe Reader yang lain kayak Foxit, kayak Nitro segala macam itu nggak bisa dibuka. Jadi hanya bisa dibuka di Adobe Reader saja. Karena itu yang paling familiar, yang paling gampang mungkin bagi orang paling banyak yang paling penggunanya paling banyak lah ya misalkan. Oke itu ya. Jadi ini kemudian ada juga misalkan kita bisa buat ya, kita buat ini. Jadi kalau pertama kali kita buat SPT-nya, kemudian apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita pilih ya, karena tadi ya dokter, kemudian iForm SPT orang pribadi. Kalau tidak, misalkan kita pilih tidak, maka apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah atau pisah harta ya. Kita pilih tidak misalkan. Kemudian apakah penghasilan Anda kurang atau lebih dari 60 juta? Ini tadi ya, saya sarankan walaupun misalkan kita sebagai karyawan, kemudian penghasilan kita di bawah 60 juta, sebaiknya kita pilih tidak juga ya, karena biar kita bisa isikan yang 1770S. Jadi 1770S itu juga kita bisa menggunakan eForm ya. Sementara kalau SS, 1770SS, kita nanti akan diarahkan ke e-filing. Dan ini balik lagi ya ke saran saya di awal-awal kemarin, walaupun Anda seorang karyawan, penghasilan Anda di bawah 60 juta, kalau memang Anda paham cara mengisinya, maka sebaiknya silakan gunakan yang 1770S saja. Mau pakai eForm bisa, mau pakai e-filing juga bisa, silakan. Jadi biar biar lebih terjamin aja datanya gitu ya. Datanya lebih lengkap, kemudian rincian hartanya juga kita bisa isi dan sebagainya. Kalau hanya SS saja itu rincian hartanya tidak dirinci gitu. Jadi itu yang kadang kedepannya bisa jadi nanti akan bermasalah seperti itu. Jadi sebaiknya tetap gunakan yang 1770S gitu ya. Mau pakai eForm bisa, pakai e-filing bisa. Nah, kita tadi fokusnya adalah di eForm ya, eForm 1770. Nah, kita download di sini. Kemudian kita nanti pilih tahun pajaknya ya. Nah, sementara tahun pajaknya itu hanya sampai 2021 ya, karena kan 2022 kan belum selesai ya tahun pajaknya gitu. Jadi ya sementara kita hanya bisa mengisinya maksimal tahun 2021. Oke, ini kita isi. Kemudian kita pilihnya normal ya nanti ya. Berhubung saya kan ini kan sudah lapor, maka kalau lapor ulang atau pembetulan berarti kita pilihnya pembetulan. Pembetulan ke 1 gitu ya misalkan. Kemudian berikutnya ada juga laman untuk impor CSV. Nah, impor CSV ini kalau kita buka di sini laman impornya. Impor CSV ini untuk memudahkan Bapak Ibu apabila mau menginput tadi ya bukti potong, kemudian daftar harta, itu bisa kita input secara impor CSV gitu. Jadi daripada
Jadi ini diperlukan apabila misalkan harta Bapak Ibu banyak gitu ya, sampai berlembar-lembar misalkan. Kan kalau saya harus input satu persatu kan mungkin repot seperti itu. Nah, di sini sudah disediakan oleh DJP untuk mengimpor itu. Sudah ada formatnya. Nah, ini kita tinggal download saja. Tinggal kita pilih mana gitu ya. Di sini ada 1770 ini. Kemudian format dan contoh pengisiannya. Kemudian petunjuk pengisian berkas CSV. Dan ini kita pilihnya unduh ya. Kita pilih unduh ini. Oke, kita pilih yang 1770. Unduh. Oke, sudah kita download. Kemudian kita buka filenya. Nah, kita buka misalkan ini kita mau isi yang daftar hartanya dulu. Daftar harta di sini. Oke, kita buka daftar hartanya, open with Excel. Nah, ini datanya seperti ini. Oke, tinggal kita isi ya di sini ya. Hanya memang kita harus kita harus ingat gitu ya kode-kode harta di sini gitu. Nah, sambil ini kita cek lagi tadi petunjuk pengisiannya ya. Jadi kalau perlu silakan diisi petunjuk pengisiannya. Oke. Nah, ini petunjuk pengisiannya. Kita cek kode hartanya tadi. Nah, ini ya. Tadi kita lihat di kode hartanya itu ada di sini ada rumah, mobil, emas, ruko, dan deposito ya. Rumah tinggal, mobil, emas, dan ruko serta deposito. Nah, kita cek di sini. Deposito 014, kemudian mobil itu 043, emas itu 051, kemudian tanah untuk tempat tinggal itu adalah 061. Nah, kita masukkan ya ke yang tadi kodenya di sini. Jadi di sini tadi adalah deposito tadi adalah 014, kemudian 14, kemudian emas, mobil 43, 51, dan 61. Oke. 014, kemudian 051, kemudian 043, kemudian 061. Ini adalah bunga deposito, kemudian ini adalah emas, kemudian ini adalah mobil, ini adalah Oke, kita cek tadi sudah ada semuanya tidak ya? Oh, satu lagi ruko ya. Ruko itu tadi adalah tempat usaha ya. Di sini bangunan untuk tempat usaha berarti 062. 062 kita tulis di sini. Kemudian tahun perolehannya ya, kita tulis semua. Tahun perolehan deposito 2021, ruko 20, emas 18, mobil 16, dan tinggal 15. Oke. Deposito 2021, logam mulia tadi adalah 2018. Kemudian mobil 2016. Rumah 2015. Kemudian rukonya adalah 2020. Oke, 2020. Kemudian harga perolehannya ya, kita cek. Harga perolehan untuk rumah 1 miliar.
Mobil Alphard 900, emas batangan 500, ruko 800, deposito 500. Oke. Cek di sini bunga deposito tadi 500. Logam mulia tadi sebesar 500 juga. Ini tuh sebenarnya berapa sih? Oke, mobil 900 ya. Rumah tinggal 1 miliar, ruko 800. Oke, kemudian keterangannya kita isi satu persatu ya. Di sini rumah tinggal kita isi notnya. Jadi keterangan ini adalah istilahnya nomor dokumen ya, atau dokumen pendukung seperti itu yang kira-kira ini tuh sebenarnya atas nama siapa misalkan, atau dokumennya nomor berapa misalkan. Mobil Alphard ini berarti BPKB-nya kita tulis di sini. Kita tulis di sini ya, mobil Toyota Alphard. Logam mulia keterangannya adalah emas antam sini. Kemudian rumah tinggal kebalik berarti saya tadi. Ruko sini. Ini berarti saya bisa. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save as ya. Kita save as di sini. Kita coba ini biar jadi general lagi aja. Oke. Nah, kita save as, kita coba save as, kemudian daftar harta Wisnu Wijaya tadi ya. Wisnu Wijaya, koma separated. Nah, kita pilih yang koma delimited ya. Di sini ada nggak koma delimited? Koma delimited ini ya, koma. Karena di sini ada banyak format-format CSV. Oke. Karena saya pernah nyoba, kalau pakai OS itu sepertinya agak susah ya. Kita coba aja di sini. Oke, kita save. Nah, kita save as dulu ya, biar nanti hasilnya tidak berubah. Kita save as dulu ke XLS, biar nanti kalau mau edit-edit gampang. Oke, nah ini kita close lagi aja. Nah, kemudian tadi kita buka SPT kita ya, SPT kita di sini. Nah, kita impor data di sini ya, kita impor data. Nah, ini nggak bisa dihapus ya, jadi harus ada satu. Jadi minimal hartanya harus ada satu gitu misalkan. Kita bisa isi uang tunai lah ya, karena uang tunai kan pasti siapa sih yang nggak punya gitu ya. Gitu. Tahun 2021, akhir tahun 2021. Nah, kita coba impor data. Kita download, kemudian tadi CSV. Yang CSV ini ya, kita coba, semoga berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, sudah masuk ya di sini ya. Gitu. Jadi ada tambahan di sini, deposito, logam mulia, mobil Alphard, rumah tinggal, ruko, uang tunai. Nah, kalau kita mau menghapus ini nggak bisa gitu ya. Ternyata kelemahannya itu, kalau misalkan kita mau hapus dari sini gitu ya, deposito, kita nggak bisa hapus langsung di sini. Kita klik misalkan, kita hapus gitu. Nggak bisa. Ternyata hapusnya harus dari bawah. Nah, itu salah satu kelemahannya ya. Gitu. Ini misalkan kita hapus, ya hapus semuanya dulu. Ini nggak bisa dihapus gitu. Jadi ya semoga aja nanti di tahun 2022 ya ini sudah diperbaiki ya gitu. Kita coba impor lagi.
tadi ya, kalau pakai OS, Mac OS jangan lupa formatnya yang koma delimited ya. Jadi jangan yang koma separated gitu. Oke, ini sudah. Kemudian kode utang juga bisa ya. Kode utang ini bisa kita impor juga. Kita coba utang sekarang. Utang berarti kita pakai yang daftar utang di sini. Daftar utang kita buka. Oh, bukanya pakai Excel. Oke, wah ini pakai bukanya tadi utang. Oke, nah ini kita buka ya. Tadi kan dia punya utang juga ya. Oke, nah untuk utang juga sama ya. Ada ininya, ada kode-kodenya. Nah ini utang ya. Utang lembaga keuangan, kartu kredit, dan juga utang lainnya ya. Kita coba. Tadi utangnya adalah ada berapa tadi? Ada Bank Mandiri, kartu kredit BCA, dan juga auto finance ya. Kita masukkan semuanya. Pinjaman tadi Bank Mandiri Jakarta, tahunnya adalah tahun 2015. Oke, kemudian untuk kartu kredit tadi adalah kodenya 102 ya, 102. Ke bank mana di sini? Kartu kredit BCA ya, di sini kartu kredit BCA. Kita isi. Di Jakarta juga misalkan tahun 2021. Nilainya ya, tadi nilainya belum. Bank Mandiri 765. 765. Kemudian satu lagi 101 itu auto finance. Itu di tahun 2016 352.200. 352.200. 16 ya. Oh, 16 di sini 352.200. Dan ini 50 juta. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk jumlahnya ini adalah jumlah saldo akhir tahun ya. Jadi bukan saldo awal pinjaman, tapi adalah saldo akhir tahun. Nah, ini berarti kita save as lagi ya bentuknya. Save as, kemudian ganti ke koma, bukan separated ya. Kalau pakai macOS Bapak Ibu silakan kita ganti ke koma delimited di sini. Kemudian tambahkan aja Wisnu Wijaya. Oke, kita save. Kemudian jangan lupa biar aman kita juga save sekali lagi yang versi XLS-nya ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau apa, formatnya tidak berubah. Oke, kita save. Oke, sudah. Kalau seperti ini, kita impor lagi ya tadi di PDF-nya. Kita klik form PDF. Kita impor di sini. Kita masukkan tadi daftar utang yang CSV. Oke, kita masukkan. Semoga berhasil. Nah, ini berhasil ya. Oke, bisa masuk ya. Jadi daftar hartanya sudah, kemudian daftar utangnya juga sudah. Nah, kemudian berikutnya adalah daftar keluarga tadi ya. Daftar keluarga ya kita isi sesuai dengan kartu keluarga ya, atau apa namanya PTKP-nya tadi. Kan istrinya tadi adalah Dewi Dewantara ya, Dewi Dewantara. Kemudian nick-nya berapa gitu ya, 32 sekian-sekian. Kemudian harus 16 digit.
Oke, hubungannya adalah istri, kemudian PNS gitu ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan, tadi kan ada 2 tanggungan ya, misalkan anak yang kedua, kalau sesuai contoh kemarin kan Dimas Dirgantara. Oke, 32. Ajar gitu ya. Kemudian satu lagi adalah Bondan Bondan Dimantara. Oke, 32. Oke, anak juga misalkan masih pelajar. Oke, ini kita isi ya. Jadi ini sesuaikan dengan kartu keluarga ataupun jumlah tanggungannya. Nah, lampiran 4 sudah, di sini sudah kita isi lampiran 4-nya. Berikutnya adalah lampiran di sini. Berikutnya kita lanjut. Lampiran 3. Nah, lampiran 3 adalah PPA final atau yang sifatnya final. Di sini ya. Nah, tadi untuk yang istri misalkan, kalau istrinya itu tadi ya, dengan misalkan satu pemberi kerja, kemudian tidak ada penghasilan lain dan sebagainya, maka penghasilan istri itu bisa kita masukkan ke sini. Misalkan tadi kan penghasilan istri dari PNS tadi kan 250 ya. Oke, kemudian pajaknya berapa? Sesuaikan dengan bukti potong. Jadi langsung aja ditulis dari bukti potongnya tadi berapa. Kan tadi 23.500.000 ya. Oke, jadi seperti ini langsung gitu. Jadi yang kedepannya penghasilan istrinya tidak perlu digabung lagi gitu. Jadi ini kalau misalkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja gitu. Itu aja ya kemudian. Tapi kan tadi kan kalau misalkan case yang kedua, misalkan what if yang kedua adalah kalau misalkan penghasilan suami istrinya ini digabung gitu. Dia punya penghasilan lain di luar itu misalkan. Nah, berarti asumsi yang tadi itu tidak berlaku sekarang gitu. Jadi ini dikosongkan lagi gitu. Nah, ini kalau tidak ada untuk UMKM itu ada di sini ya, pajak UMKM itu kalau misalkan mau misalkan dokternya punya jualan obat misalkan atau jualan baju deh di online misalkan atau punya apotek sendiri misalkan. Kan kalau apotek itu bisa pakai UMKM ya. Silakan aja kita tulisnya di sini gitu. Caranya gimana? Kita klik dulu di sini. Kemudian misalkan usaha apoteknya tadi kita pilihnya di sini. PP 43 atau 26. Kita pilih ini. Kemudian alamatnya di mana? Misalkan tadi Jakarta ya. Oke. Kemudian ini juga bisa kita impor data ya. Impor data di sini. Nah, impornya dari mana tadi? Kita cek tadi kita pilih yang PP 46 ini ya. PP 23 ini kita buka pakai Excel. Oke. Nah, NPP-nya berapa gitu ya? NPP-nya tadi kan harus sama ya NPP-nya itu dengan yang ada tadi. Gitu. Ini NPP-nya adalah ini. Oke, kita coba buat. Oh, yang tadi adalah yang ini. Oke, kita drag. Kita masa 1, 2, 3 gitu ya, sampai Desember berarti. Oke, kemudian kita drag juga di sini. Oke, kita drag ini Jakarta semuanya. Kemudian misalkan ya peredaran brutonya berapa ya? Misalkan katakanlah ya per bulannya misalkan 10 juta misalkan. Oke, ya anggap aja semuanya 10 juta ya, biar gampang.
Oke, sudah seperti ini. Nah, sama ya, kita balik lagi, kita save as lagi. Kemudian kita kasih nama. Kemudian kita pilih yang comma delimited ya. Ini. Kemudian kita save. Oke, ini langsung di close aja biar tidak terlalu banyak. Nah, kita buka lagi tadi. Langsung impor. Kemudian kita pilih yang tadi ya, ini. Kita open. Nah, sudah masuk sampai bulan Desember ya di sini. Previousnya misalkan ini kan. Nah, jadi peredaran brutonya 10 juta, di sini sudah otomatis ya. Jadi yang warna-warna kuning ini adalah warna yang sudah otomatis terisi nanti, sudah mengkalkulasi sendiri. Jadi kan kalau 10 juta jadi 0,5% gitu ya. Nanti bisa jadi di tahun 2022 untuk UMKM kan ada batasan 500 juta itu ya. Jadi kalau selama ini peredaran brutonya misalkan ini kan kalau kita jumlahkan hasilnya 120 juta ya. Nah, berarti kan dia tidak dipotong pajak atau dia tidak perlu bayar pajak gitu ya karena masih di bawah 500 juta. Jadi PTKP untuk UMKM itu sebesar 500 juta. Nah, berarti ya bisa jadi di sini akan nol gitu ya sampai nanti ketika ini jumlahnya lebih dari 500 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, misalkan ini tadi kan asumsi dia punya apotik lah ya, apotik, toko baju atau apapun lah ya yang kira-kira dagang itu UMKM gitu ya. Caranya seperti tadi. Nah, dari sini angka ini akan kita masukkan, kita pilih ya, pindahkan nilai ini ke lampiran 3 tadi. Kita pilih ya. Nah, berarti kita cek lagi di sini, otomatis akan muncul tadi. 120 juta, pajaknya adalah 600.000. Bagian B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Salah satunya misalkan ya dia terima warisan, hibah, sumbangan, atau misalkan klaim asuransi, beasiswa, atau termasuk yang kemarin ya, dia punya dividen misalkan. Dividen yang sudah diinvestasikan. Artinya kan itu bukan objek pajak lagi. Nah, silakan ditulisnya di sini. Bagian laba, anggota, dan seterusnya ini ya. gitu. Bisa dimasukkan ke nomor 3 atau dimasukkan ke nomor 6. Sama aja sebenarnya, tidak terlalu berpengaruh. Gitu. Jadi tinggal dimasukkan aja misalkan Pak, saya punya warisan nih dari orang tua saya pada saat itu. Jadi tahun 2021 Pak Wisnu Wijaya ini dia punya warisan gitu ya. Dia dapat warisan misalkan tanah senilai 500 juta misalkan. Ya kita tulis aja di sini 500. Nah, dari nanti yang tanahnya itu nanti dimasukkan ke hartanya tadi. Anggap aja ini adalah ruko ya. Misalkan ruko tadi nilainya 800 juta tadi karena itu ada anggap aja itu warisan misalkan. Nah, kita tulisnya di sini. Kalau nggak ada ya sudah, ini dikosongkan aja. Bruto, hibah segala macam ya kalau ada. Kalau nggak ada kita lewat. Berikutnya nanti ke lampiran 2 di sini. Kita masuk dulu ini, kemudian langsung ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah bukti potong ya, bukti potongnya tadi. Nah, bukti potong juga sama ya, impor data juga. Kita bisa impor data. Kan bukti potongnya tadi kan ada 12 bukti potong tuh tadi. Kalau kita cek di sini ya, di soalnya, mana tadi ya? Oh, ini. Bukti potongnya di sini kan ada 12 kan. Nah, 12 plus dari istrinya kan, bukti potong. Gitu. Jadi ada sekitar 13 bukti potong berarti. Nah, kita akan masukkan bukti potong ini ke e-form-nya tadi. Gitu. Caranya sama ya. Kita cek lagi. Kali ini yang bukti potong. Daftar bukti potong orang pribadi. Kita buka. Edit. Oke, nah bukti potongnya seperti ini. Oke. Namanya pertama tadi kan RS Mitra Handicap. Kemudian NPWP-nya ya NPWP-nya berapa ya? Misalkan tadi 01 00 008 001. Ya. Anggap aja seperti ini, bukti potongnya, tanggal bukti potongnya misalkan semuanya tanggal ya misalkan 31 Desember 2021 misalkan. Oke.
Kita nomori dulu. Oke, ini juga sama. Bukti potongnya kita nomorin. Sebutkan ini. Tanggalnya tanggal. Oke, pajaknya berarti pajak 21 ya, ini ya, kodenya adalah pasal 21. Kemudian nilainya. Nah, nilainya ini nanti samakan dengan yang ada di Excel ya. Di Excel-nya ini nilainya segini. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti angkanya ini kita pindahkan dulu ke Excel, biar bisa di-copy ya. Oh, hasilnya berantakan. Ini koma berarti kita tadi filenya cara ngilangin ini gimana ya? Di format ya Pak. Kalau Excel itu apa ya? Form komen plus apa ya? Saya nggak tahu kalau ini ada yang bisa Control bantu. H, Pak. Ya? Control H, find and replace. Kontrol H, iya tadi saya sudah kontrol H, cuman karena ini Mac ya, jadi Oh, nggak bisa, Pak. Jalan, Pak, ya. pakai komen, tapi komen nggak bisa tadi. Sebentar. Atau masa harus satu-satu sih? Bentar, ada yang bisa bantu? Saya Mac juga masih baru pengguna awam di sini. Ya sudah deh. Saya harus memanualkan saja. Terus replace. Tiga empat tiga, aduh, 375000, oke, 43700, oke, 462, aduh, katrok banget ya. Mohon maaf agak lama. 375, oke, 337 500, 1575, 1387 500, 1312 500, 1762 500, 1838 37 500, 1875. Oke, semoga sudah benar. Oke, nah kita copy ya yang tadi. Ini angkanya kita copy. Oh, kok ada kelebihan? Oh, karena tadi ada yang jumlahnya ini ya. Oke, tadi di masa berapa tadi ya? Oke, ini aja kita jumlahkan. Masa Juni ya Pak.
Iya, ya ini ya. Oke. Eh, oke. Oke, sudah. Nah, tambahan lagi dari PNS tadi ya, yang 1721 tadi, berarti eh, Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes RI, NPWP-nya misalkan 01.00.00.08. Oke, bukti potongnya ya 1721 ya. Oke, 31 sama 21 juga. Tadi 23.500. Oke, semoga berhasil. Kita simpan. Sama tadi ya, CSV yang koma delimited. Kemudian kita save. Kemudian kita save as lagi biar nanti kalau ada salah ini save. Oke, kita buka sekarang, semoga berhasil. Kita impornya. Impor data ya, di sini kita impor data. Kemudian kita bukti potong. Oke. Oke, bukti potong pada baris 1 melebihi tanggal hari ini. Oh, kita cek. Oh, terus. Melebihi tanggal hari ini. Kan bukan tanggal hari ini ya. Oh, mana? Iya, malah kok bisa ya? Atau mungkin format. Oke, ternyata gitu. Ya, ini kita ganti ya. Satu persatu. Tapi berhasil ya tadi ya. Ininya, bukti impornya tadi. Pak, NPWP-nya bukan nomor NPWP pemotong ya, Pak? Iya, NPWP pemotong. Ini NPWP pemotong, Pak. Ini kan cuman ya apa namanya? Contoh aja, Pak, dummy saja ini. Gitu. Jadi ini adalah NPWP Mitra Medika gitu ya. Kemudian ini adalah NPWP dari Kemenkesnya seperti itu. Oke, berhasil. Nah, ini sudah semuanya. Totalnya 36.87.500 ya. Nah, pastikan sama dengan hitungan kita tadi ya. Hitungan kita tadi adalah bukti potongnya itu oke, bukti potongnya tadi adalah 36.87.500. Nah, pastikan sama 36.87.500. Oke, sudah sama. Kalau sudah, berarti tinggal kita lanjut ke lampiran ini sudah 2, sekarang lampiran 1. Lampiran 1 ini berhubung tidak diaudit, berhubung bukan pembukuan ya, berarti kita skip. Jadi halaman satunya kita skip ya, lampiran 1 halaman 1. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, ini tadi adalah yang jasa dokter tadi ya, jasa dokter dan juga pekerja bebas gitu. Nah, boleh digabung, boleh dipisah. Kalau misalkan memang satu norma, tadi kan dokter ya, dua-duanya dokter ya, maksudnya di rumah sakit maupun di klinik kan itu KLU-nya sama-sama dokter. Nah, ini bisa kita gabung di sini langsung pekerjaan bebas atau mau dipisah juga silakan. Kita gabung aja biar gampang. Nah, ini tadi penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto adalah sebesar ini ya. 484.500 ya. Ini adalah penghasilan brutonya. Netonya tadi sebesar 242.250. Ini kita masukkan 484.500 di sini ya. Pekerjaan bebas 484.500. Kemudian normanya adalah 50%. Nah, ini memang tidak otomatis ya, sayangnya. Tadi hasilnya adalah
424 250 ya. 424 250. Kok 4? 242 250, maaf. Oke, sudah seperti ini. Nah, bagian B sudah. Nah, sekarang bagian C. Bagian C ini tadi adalah yang dari bukti potong istrinya ya, gitu. Dari pekerjaan di sini. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kita masukkan di sini penghasilan istri. NPWP pemberi kerja tadi ya, Kemenkes tadi 01 000 000, ini dummy aja ya, biar gampang. Oke, kemudian Kemenkes RI. Harus diisi dulu ya. Tadi adalah 250 ya di sini. Oke, kemudian pengurangnya adalah 6 juta. Dulu. Kemenkes RI. Oke, sudah. Kemudian yang bagian D adalah kalau misalkan dia punya penghasilan lain-lain ya, contohnya ada bunga, royalti, sewa. Ini sewa untuk selain tanah dan bangunan ya. Jadi kayak sewa mobil, sewa peralatan, sound system, segala macam. Kemudian hadiah, ini ya. Kalau misalkan dia dapat hadiah, ini hadiah selain undian ya, karena kalau undian tadi kan PPh final. Gitu. Keuntungan dari penjualan harta dimasukkan ke sini atau penghasilan lain-lain. Nah, ini kalau tidak ada kan di contoh soalnya tidak ada ya, maka ini kita kosongkan aja. Oke, kalau sudah di sini kita lanjut selanjutnya. Nah, kita masuk ke induk ya sekarang. Nah, di induk ini sudah terisi semuanya. Di sini ada alamat ya, nomor teleponnya bisa bisa diisi, nomor HP. Yang kuning-kuning ini sudah otomatis ya, sudah otomatis terisi. Nah, tinggal kita pilih tadi. Penghasilan tidak kena pajaknya, kan tadi KI ya, digabung berarti kita pilih yang KI di sini. Kemudian kita pilih yang 2 tanggungan. Oke, masuk. PTKP-nya sekian, kemudian ini PPh terutangnya, kemudian kredit pajaknya tadi ya. Jadi ini sudah sama dengan hitung-hitungan kita tadi. Jadi PPh terutangnya 61.187.500. Kemudian ini adalah kredit pajak. PPh yang masih harus dibayar sendiri adalah 25 juta sekian. Kita tambahkan dengan kita kurangi dengan PPh pasal 25 bulanan. Jadi pasal 25 bulanan angsuran kita itu kita masukkan ke sini. Dan ini sifatnya manual ya. Makanya belum otomatis ya. Jadi belum nge-link pembayaran pasal 25 kita itu belum nge-link di sistem ini gitu. Itu juga salah satu kelemahannya ya. Semoga nanti di tahun depan ini sudah diperbaiki, jadi biar tidak asal ngisi gitu ya. Ini kan kalau saya yang asal ngisi aja, misalkan saya isi 15 juta kan nggak ada koreksi di sini. Gitu. Jadi ini kita isi 12. Hasilnya adalah ini kurang bayarnya 13 juta ya. Kita lunasi tanggal berapa? Misalkan tanggal hari ini juga. Kemudian untuk angsuran pasal 25-nya, kita contreng yang ini. Jadi, angka 16 kita bagi dengan 12 bulan. Angka 16 itu yang ini tadi ya, yang 25 juta ini, langsung kita centang di sini. Nah, hasilnya tadi ya, ini 2.091.667. Nah, kita cek dengan soal kita tadi. Nah, ini ya. 2.091.667. Ini sudah sama semua ya. Jadi ini sudah sama. Kemudian pasal 25-nya, pasal kurang bayarnya juga sama. Kredit pajaknya ini. PPh terutangnya ini. Jadi hitung-hitungan kita sudah benar, sudah sama. Nah, kalau sudah, kita cek lagi di sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, perlu tanda tangan nggak, Pak? Walaupun misalkan ini kita klik, akan bisa diarahkan kalau mau tanda tangan ya. Cuman ini tidak perlu tanda tangan ya. Jadi tanda tangan ini kita kosongkan aja nggak masalah, karena selama kita sudah berhasil submit, itu dianggap sudah tanda tangan. Jadi tidak perlu tanda tangan, kita scan tanda tangan kita, baru kita tempelkan ke situ gitu ya. Tidak harus gitu ya.
Tidak harus, mau ditambahkan silakan, nggak ditambahkan juga nggak masalah gitu. Kalau sudah seperti ini, jadi harus dilunasi dulu ya. Jadi pajaknya kurang bayar berapa, billingnya ya. Untuk orang pribadi jangan lupa kode billingnya adalah 411125, kode jenis storanya adalah 200 ya. Jadi kalau pasal 25 itu kode jenis storanya 100, untuk tahunan kode storanya adalah 200 gitu. Jadi pastikan itu sudah benar angkanya di sini 13.100. Kalau sudah, tinggal kita submit saja. Oke, submit. Nah, di sini ada yang harus dilampirkan. Apa? Rekapitulasi peredaran brutonya. Tadi ya, kan kita ya anggap aja misalkan tadi kan ini bukti potong atau tadi ya, peredaran bruto tadi, itu juga bisa kita masukkan ke situ. Misalkan ini kita PDF-kan aja ya, misalkan biar bisa di-upload. Jadi hanya bisa dalam bentuk PDF. Misalkan ini kita masukkan PDF-nya. Oke, nah kita masuk lagi tadi. Oke, dan ini maksimal 5 mega ya, jadi jangan lupa maksimal adalah 5 mega. Lebih dari itu ya mau nggak mau kita harus kompres. Gitu. Jadi maksimal filenya adalah 5 mega aja. Kita masukkan ke sini ya. Bukti potong, jadi bukti potong itu juga harusnya masuknya ke sini ya. Tadi misalkan ini deh, yang bukti potong kita masukkan ke sini. Yang daftar peredaran usaha tadi kita masukkan, atau bukti ini deh, bukti studi kasus ini ya, kita coba ini kan PDF kan. Oke, misalkan PDF-nya. Nah, kita coba upload. Jadi maksimal, paling minimal ada satu ya yang harus diupload dalam bentuk PDF, misalkan ini. Oke, nah ini ya. Nah, kemudian tadi bukti, kan ini ada kurang bayarnya ya. Nah, ini kurang bayarnya kita harus bayar dulu, baru nanti kalau sudah ada NTPN-nya, kita tambahkan di sini. Ini ya, jangan lupa kodenya adalah 200 ini, tanggalnya tanggal berapa, tanggal hari ini misalkan. Nilainya ini ya, tadi pastikan sama. NTPN-nya ya kita, kalau ini offline ya ini nggak masalah. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita submit saja ya. Submitnya bagaimana? Di sini ada kode verifikasi. Kode verifikasi itu pada saat kita tadi ya, pada saat di DJP online tadi, di mana tadi ya? Nah, di sini, pada di DJP online itu kan, pada saat kita kirim permintaan, itu Okay, I found this on the web for Canon E2. Check it out. sorry. Oke, nah pada saat kita kirim permintaan itu form verifikasi kita itu juga otomatis akan terkirim ke alamat email kita gitu. Jadi pada saat kita download, nanti akan dapat paling tidak dua hal. Yang pertama adalah formulir e-form-nya yang kita buka tadi seperti ini, Adobe Reader ini. Kemudian di alamat email kita atau inbox kotak masuk email kita itu ada kode verifikasi. Nah, kode verifikasi itu silakan diupload ke sini, kemudian silakan klik submit gitu. Atau misalkan, Pak, kode verifikasinya nggak muncul-muncul nih di email saya misalkan, belum dapat kodenya gitu. Nah, silakan hubungi kantor pajaknya atau silakan hubungi AR-nya, nanti akan dicek, akan dicoba dibantu untuk membuat atau untuk mengirim kode verifikasi gitu. Jadi kalau misalkan Pak, saya nggak dapat nih kode verifikasinya, nah silakan aja telepon AR-nya atau telepon ya petugas pajaknya gitu ya. Nanti akan dibantu untuk mendapatkan kode tersebut kemudian submit. Pastikan pada saat kita submit ini
sudah terhubung dengan jaringan internet, jadi sudah clear ya. Jadi ketika nanti berhasil, nanti akan dapat bukti penerimaan elektroniknya gitu ya, yang menyatakan bahwa Bapak sudah lapor SPT tahunan gitu. Jadi langkah terakhirnya tadi ya, tinggal kita klik isi ini kode verifikasi, kemudian kita submit. Kalau berhasil, nanti akan ada notifikasi SPT berhasil di submit ya, atau berhasil dilaporkan seperti itu. Tinggal kita balik lagi ke halaman tadi, ke halaman situs DJP ini, kemudian nanti akan muncul di arsip SPT ini nanti. Jadi arsip SPT itu akan muncul laporan SPT yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Gitu. Oke, itu kurang lebih untuk cara pengisiannya ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dilihat kembali videonya, cara pengisiannya seperti apa untuk orang pribadi. Oke, sebelum kita tutup, silakan bila ada pertanyaan Bapak Ibu. Malam Pak. Selamat malam Ibu Vero. Ya, izin tanya Pak, untuk pengisian daftar harta orang pribadi. Kalau untuk misalnya dia memiliki reksadana, terus lalu apalagi ya, asuransi. Nah, itu dan CV, kepemilikan dalam bentuk CV. Itu nominalnya yang dicantumkan itu bagaimana Pak? Terus lalu untuk perubahannya itu bagaimana? Oke, kalau yang Untuk tahun ke sifatnya liquid ya, sifatnya liquid itu misalnya kayak uang tunai, tabungan, itu kan ya setiap saat bisa berubah gitu. Nah, yang kita lihat adalah saldo di akhir tahunnya, Bu. Jadi misalnya kalau kita punya reksadana, asuransi kan ada unit link-nya itu ya, investasinya itu. Nah, silakan ditulis tahun pajak 2021 misalkan. Jadi akhir tahun pajaknya itu saldo akhir unit link kita, reksadana kita, tabungan kita, atau misalkan saham kita gitu ya, itu berapa misalkan nilainya. Jadi posisi di akhir tahun tersebut. Untuk asuransi berarti yang unit link di posisi tiap akhir tahun biasanya kita dapat berapa posisinya, itu yang kita laporkan Pak ya? Iya, karena kan kalau asuransi kan jadi kalau asuransi murni itu kan bukan harta ya, itu kan kayak sebenarnya lebih ke prepaid expense sebenarnya kan, biaya dibayarkan di muka kan, itu bukan. Jadi kalau yang investasi, jadi asuransi yang ada investasinya, yang ada unit link-nya itulah yang dimasukkan unit link-nya saja, gitu, bukan preminya ya, tapi unit link-nya. Ya. Lalu kalau untuk kepemilikan dalam bentuk CV Pak, berarti kepemilikan dalam bentuk CV berarti kita punya saham di CV itu berarti? Berapa nilainya? Lalu kalau perubahan ketika ada perubahan akte berarti? Kalau tidak ada, tidak. Tapi kalau akte CV biasanya gimana Bu? Kalau CV kan biasanya dia tidak mencantumkan nilainya Pak ya. Kalau PT kan ada, biasanya di akte disebutkan jelas berapa dia setor. Kalau CV kan biasanya tidak ya Pak. Terus bagaimana kita menyikapi itu Pak? Ya ditulis aja yang sebenarnya kita saham yang kita tanam di CV tersebut berapa. Kan dia walaupun tidak ada di akte kan, tapi kita tahu sendiri kan kira-kira berapa saham yang modal yang kita pakai buat bikin CV tersebut misalkan gitu. Itu saja Pak ya, berarti kalau keuntungan CV kita tidak sebutkan kecuali kita menarik dananya atau menambah dananya gitu ya Pak ya. Iya, itu dalam bentuk apa nanti misalkan. Nah, itu ya kan kalau kita narik dana kan berarti kan dalam bentuk apa? Misalkan dalam bentuk uang tunai. Nah, itu kan termasuk harta jadinya ya. Nah, itu dilaporkan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama. Silakan ada lagi? Pak, izin Pak. Silakan Pak Suwito. Sehubungan dengan daftar aset yang kita masuk, apakah dia itu harus berurutan sesuai dengan kode aset
atau bisa loncat-loncat, Pak. Misal Loncat-loncat yang nggak apa-apa, Pak. loncat-loncat nggak apa-apa. Ya, yang penting semuanya diisi. Oh ya, baik, Pak. Kemudian satu lagi, Pak, sehubungan dengan pertanyaan Ibu Vero tadi, Pak. Di sana ada modal CV ya, Pak ya. Modal CV itu biasa kan dihitung dari modal yang di store ditambah dengan penyetoran maupun pengurangan dari prive ya, Pak. Baru ketemu kepemilikan. Di dalam kepemilikan tentu di sini berkaitan dengan laporan SPT untuk CV ya, Pak. Nah, otomatis di sini mungkin harus sinkron ya, Pak, menurut saya, Pak. Kalau enggak terjadi distorsi di dalam penyampaian. Jadi di pribadi modalnya ada 100, di dalam CV bisa juga 200. Dan ini akan menimbulkan trigger juga ya, Pak, menurut saya, Pak ya. Kalau sifatnya modal pertama, jadi kan tadi kan tahun perolehan, Pak ya. Jadi pada saat, jadi yang diisi adalah historical cost-nya. Jadi bukan present value-nya ya, bukan present value-nya, tapi historical cost-nya. Jadi misalkan kalau katakanlah Bapak dulu nanam saham di CV tersebut, misalkan tahun 2020 misalkan. Pada saat itu tahun 2020 Bapak nanam sahamnya 20 juta misalkan. Ya sudah, berarti nilai perolehannya tetap diisi 2020, Pak, gitu. 20 juta gitu. Walaupun misalkan sekarang sudah ada perubahan ya, entah itu menaik, entah itu turun, tetap ditulisnya 20 juta, Pak. Karena yang dilihat adalah historical value-nya atau historical cost-nya gitu. Sama seperti misalkan Bapak dulu beli rumah misalkan. Beli rumah tahun 2010. Nilainya itu dulu mungkin kita beli rumah mungkin harganya masih 100 juta misalkan. Sekarang mungkin nilainya sudah 1 miliar gitu ya, tapi tetap ditulis di SPT-nya adalah tetap yang 100 juta gitu, bukan yang 1 miliar. Jadi nilai yang ditulis di SPT adalah nilai perolehan, bukan nilai sekarang, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Silakan. Oke, semoga cukup jelas ya tadi terkait dengan pengisian dan juga penghitungannya tadi ya untuk dokter tadi. Dari saya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Besok adalah pertemuan terakhir, mungkin ya kita akan ada sesi foto bersama ya, dan kalau bisa memang kalau ada yang tidak berhalangan, mesti kalau tidak ada yang berhalangan ya kalau bisa mungkin kalau bisa hadir semua ya, kalau bisa, kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa. Kita besok sekaligus penutupan dari brevet kali ini ya. Kita mungkin nanti akan buka lagi di angkatan kelima, itu mungkin awal tahun depan ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu silakan, mungkin ada keluarganya, rekan kerjanya segala macam, kalau mau ikut lagi silakan. Itu saja bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya, atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Silakan ditonton lagi videonya nanti apabila ada yang kurang paham. Dan kalau misalkan terkait pertanyaan-pertanyaan ya, kalau misalkan materi-materi sebelumnya, baik itu materi yang saya bawakan maupun yang tidak saya bawakan, silakan aja ditanyakan di grup boleh, atau japri langsung ke saya juga, insya Allah saya akan coba bantu jawab ya, gitu semampu saya nanti. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Hari ini saya lupa jadwal Piala Dunianya apa, kalau nggak salah Argentina ya, Argentina dan saya lupa sama Argentina sama Prancis kalau nggak salah. Ya, semoga Messi bisa lanjut lah ya. Dan kalau saya sih ya dukung nama di belakang ini ya tentu saja gitu, karena dia pemain Milan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, silakan. Oke, izin saya matikan rekamannya.